to Mexico, so guns. Imajinasi terbentuk dari kata-kata, dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Episode 9 dimulai dengan Arman yang terbangun di sebuah penginapan setelah sebelumnya tak sadarkan diri akibat ledakan pada mobilnya. Dan saat itu Nadia lah yang menolongnya. Tak lama berselang, Nadia pun datang ke kamar, nangis kangen sekaligus bersyukur karena Arman yang sudah tertidur selama 1 minggu itu sadarkan diri. Mereka tampak berbincang tentang kondisi saat ini, di mana Hayek sudah mengetahui segala rencana mereka. Dan untuk saat ini, hidup mereka pun terancam. Kembali ke rumah Fiona, di sana tampak Marco yang sedikit komplain tentang Tony yang tak kunjung pulang setelah operasi anaknya. Fiona yang sedang sibuk untuk pergi ke tempat pengurusan status kewarganegaraan tampak sedikit berdebat dengan anaknya Chris. Di sini Chris menjelaskan bahwa Fiona sudah tertipu dengan agen pengurus izin status kewarganegaraan tersebut karena membayar terlalu mahal dan Chris bersikeras untuk pergi ke sana dengannya. Scene kemudian berpindah ke Tony yang sedang berbicara dengan manajer rumah sakit tempat Luka melakukan operasi. Karena kartu kredit yang Arman berikan tidak bisa dipakai, manajer tersebut menjelaskan bahwa Tony harus segera pergi dari sana besok. Setelahnya tampak telepon masuk dari Arman. Tony yang tampak khawatir pun menanyakan keadaan Arman saat ini. Arman pun menjelaskan bahwa seseorang mengebom mobilnya dan saat ini Hayek sedang mengincarnya, sehingga posisinya sangat sulit untuk menolong Tony kembali ke Amerika. Namun meski begitu, dia berjanji tetap akan membantu Tony mengurus paspor palsu agar dia bisa kembali. Selesai menelepon, tampak Nadia sudah datang menghampiri Arman. Mengetahui Arman kembali menghubungi Tony, Nadia kali ini pun bersikap rasional, karena Arman pun jujur padanya. Namun Nadia begitu serius mengancam Arman untuk menjauh dari Tony apabila memang masih menghargai hubungan mereka. Film dilanjutkan dengan Tony, Luka, dan Dara pendonornya pergi menjumpai koneksi Arman di Meksiko untuk membuat paspor palsu agar mereka dapat segera kembali ke Amerika. Singkat cerita, si pembuat paspor palsu ini menjelaskan kondisinya kepada Tony bahwa di perbatasan nanti mereka harus menjumpai koneksi mereka di booth nomor 2 agar bisa lewat. Dan orang ini akan segera cuti setelah masa tugasnya hari ini berakhir, sehingga Tony pun harus segera berangkat ke sana. Beralih sebentar ke Fiona dengan rasa marah karena merasa ditipu, akhirnya dia berhasil menjumpai pengacara yang menipunya di kantornya dan sedikit banyak membuat keributan di sana dengan tuntutan jelas bahwa dia merasa ditipu dan ingin uangnya kembali. Karena merasa malu di depan banyak orang, pengacara ini pun segera pergi dari sana. Kembali ke Tony yang sudah tiba di perbatasan. Muka tampak panik terlihat dari wajahnya karena waktu yang sudah mepet untuk bisa sampai dan menjumpai koneksi Arman di sana. Karena akan segera terjadi pergantian shift. Dengan kondisi yang kurang baik ini, Tony pun menitipkan anaknya Luka kepada Dara. Apabila Tony tidak bisa lolos dari petugas bersamanya, maka Tony meminta Dara untuk membawa Luka pulang ke rumah. Singkat cerita, Dara yang memang adalah warga negara Amerika berhasil lewat dari pengecekan petugas imigrasi koneksi Arman dengan membawa Luka. Sementara Tony dengan paspor palsunya harus bertemu petugas shift baru yang akhirnya membuatnya ketahuan. Dan dia diberikan pilihan untuk pergi langsung dari sana atau harus ditahan karena paspornya palsu. Tony pun akhirnya dengan sedih pergi dari sana. Karena sudah buntu dan putus asa, akhirnya Tony pun menelepon Garrett untuk memintanya membawanya pulang. Meski Garrett sangat marah dengannya, tetap aja Garrett berusaha membantunya karena Tony adalah informannya. Garrett pun kemudian pergi menjumpai Russo untuk meminta bantuannya, namun tentu tidak ada yang bisa dilakukan karena hal ini akan jadi kerjaan yang sangat repot dan tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh Garrett sampai saat ini. Mereka pun harus berdebat panjang di sana. Tak kunjung berhasil mendapatkan bantuan secara legal untuk membawa Tony kembali, akhirnya Garrett pun berangkat sendiri ke Meksiko untuk menjemput Tony. Beralih ke Arman dan Nadia di penginapan, Arman yang sudah tampak bosan menunggu akhirnya memutuskan untuk pergi menjumpai Hayek. Karena dalam pemikirannya situasi saat ini adalah sama-sama buta dan berprasangka. Jadi dia akan menggunakan momentum ini untuk terus menipu Hayek dan berpura-pura. Sesampainya di La Habana, dia pun langsung bertemu dan berbicara dengan Hayek secara empat mata. Arman kali ini datang dengan skema cerita sejujurnya. Dia menceritakan bagaimana dia mau coba dibunuh oleh seseorang yang mengebom mobilnya, mungkin karena berkaitan soal penjualan senjatanya di Meksiko dengan sekelompok kartel di sana.
Dia juga kemudian menjelaskan ke Hayek kenapa semua informasi ini baru diberitahunya sekarang karena ingin mendapatkan calon pembeli yang jelas dulu. Mendengar hal ini, Hayek tampak bingung dan mengikuti semua sandiwara yang dibuat Arman ini. Kali ini Sin nampak memperlihatkan Garrett yang sudah sampai di Meksiko dan langsung menjumpai Tony. Tak lama berbicara, Tony tampak ingin segera berangkat pulang. Namun sembari berjalan masuk ke mobil, tampak Garrett kemudian menjelaskan ke Tony bahwa sebenarnya dia belum bisa membawa Tony pulang secara legal karena belum mendapatkan approval dari internalnya FBI. Dan satu-satunya jalan kalau Tony ingin segera pulang adalah dengan menyeludupkannya di bagasi mobil, serta berharap mereka bisa melewati pengecekan petugas imigrasi di perbatasan nantinya. Tanpa berpikir panjang, Tony pun segera menyetujuinya. Sesampainya di perbatasan, Garrett coba melobi-lobi petugas dengan menunjukkan lencana FBI-nya. Namun hal itu tidak mempermudah situasi saat itu. Yap, singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya tertangkap di perbatasan. Kembali ke Arman dan Nadia lagi, sekembalinya ke penginapan, Arman pun memberitahu Nadia bahwa dia berhasil kembali meyakinkan Hayek karena sudah memberitahu yang sebenarnya tentang penjualan senjata ke Noah. Seketika itu Nadia pun marah karena harus hidup kembali dalam bayang-bayang Hayek. Namun Arman coba menenangkannya karena untuk saat ini itulah satu-satunya jalan mereka tetap dapat hidup. Sin kemudian berpindah lagi ke Tony yang mendapatkan kesempatan untuk menghubungi Fiona dan mengabari situasinya. Di sana tampak Marco mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka dan kemudian keributan pun dibuatnya karena merasa tak terima bahwa segala sesuatu seperti dirahasiakan darinya. Di sisi lain, film dilanjutkan dengan perdebatan Tony dan Garrett dalam sel tahanan soal baik dan buruknya kondisi saat ini dan mempertanyakan kenapa orang baik seperti Tony bisa membantu orang jahat seperti Arman. Ya, kembali lagi ini soal prinsip, di mana Tony tidak lagi melihat ini sebagai baik dan buruk, tapi lebih kepada perjuangannya untuk menolong hidup anaknya. Di pagi harinya, tampak Garrett dan Tony akhirnya dibebaskan oleh Russo yang datang dengan seorang agent yang kemudian diperkenalkan dengan nama Dave DePaul, seorang Homeland Security. Alih-alih berpikir sudah bebas dari sana, ternyata yang ada Tony malah langsung ditahan dengan berbagai tuduhan kriminal yang cukup berat. Mendengar hal ini, tentu Garrett marah kepada Russo dan memintanya menjelaskan semua ini. Namun Russo langsung memberikan argumen tajam kepada Garrett bahwa dia diancam untuk dipecat, terutama karena aksinya semalam yang hendak menyeludupkan Tony dari perbatasan menuju Amerika. Sin kemudian memperlihatkan Arman dan Nadia yang sudah rileks kembali ke rumah mereka. Namun tak lama berselang, mereka pun harus dikejutkan dengan peti mati di ruang tamu mereka yang tentunya berisikan orang yang tak lain dan tak bukan adalah mayat Carlos. Di sisi lain, Marco yang membuka pintu tampak memperlihatkan darah dan luka yang sudah berhasil sampai ke rumah dan seluruh keluarga tampak bahagia. Begitulah akhir dari episode 9 ini, di mana juga memperlihatkan Tony yang harus mendekam di penjara. Kalau kalian suka dan semakin penasaran dengan kisah Tony De La Rosa ini, tentu jangan lupa terus dukung channel ini untuk berkembang. Karena di Alpha Movie kami akan memberikan rangkuman cerita secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.